Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha terjadi di Mekah, yaitu sebelum hijrah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha masih berumur 6 tahun. Di antara istri-istri Nabi SAW yang dinikahi oleh beliau hanyalah Aisyah radhiyallahu anha yang masih dalam keadaan perawan. Sedangkan yang lainnya dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan janda. Aisyah radhiyallahu anha lahir pada tahun keempat kenabian. Setelah hijrah, ketika umur Aisyah radhiyallahu anha 9 tahun, barulah ia digauli oleh Nabi SAW. Ketika usianya 18 tahun, Rasulullah SAW wafat. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha wafat pada usia 66 tahun. Malam Selasa, tanggal 17 Ramadan 57 Hijriah. Sebelum wafatnya, Aisyah radhiyallahu anha telah berpesan, "Kuburkanlah aku di perkuburan umum, tempat dimakamkannya istri-istri Nabi SAW lainnya." Ia tidak dikuburkan di kamar Rasulullah SAW, tetapi dimakamkan di pemakaman Baqi. Dalam budaya Arab, sangat dikenal bahwa pernikahan pada bulan Syawal adalah pernikahan yang tidak diberkahi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Pernikahanku terjadi pada bulan Syawal, dan aku tidur pertama kali dengan Rasulullah SAW juga pada bulan Syawal. Dan siapakah istri Rasulullah SAW yang paling beruntung dan yang paling dicintai oleh beliau?" Setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasul, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" Beliau balik bertanya, "Dengan siapa?" Khawlah radhiyallahu anha bertanya lagi, "Yang perawan ada, yang janda juga ada. Yang mana saja engkau sukai?" Lanjutnya, "Apabila engkau menginginkan perawan, maka anak sahabat dekatmu sendiri, yaitu putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah. Dan jika engkau menghendaki janda, maka Saudah binti Jam'ah." Jawab Nabi SAW, "Baik, bicarakanlah dengannya, nanti aku lihat." Selanjutnya, Khawlah radhiyallahu anha pergi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata kepada Ummu Ruman radhiyallahu anha, ibu Aisyah radhiyallahu anha, "Aku kesini membawa keberkahan dan kebaikan yang besar." "Mengenai apa?" tanya Ummu Ruman radhiyallahu anha. Jawab Khawlah radhiyallahu anha, "Rasulullah SAW mengirimku untuk meminang Aisyah." Sahut Ummu Ruman radhiyallahu anha, "Dia kan masih keponakannya, bagaimana mungkin dinikahi? Namun baiklah, kita tunggu Abu Bakar radhiyallahu anhu." Saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang tidak ada di rumah. Ketika ia datang, berita tersebut disampaikan kepadanya. Dan jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sama seperti jawaban Ummu Ruman radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah keponakannya sendiri. Bagaimana dapat dinikahi? Kemudian Khawlah radhiyallahu anha kembali menemui Nabi SAW dan menceritakan semuanya. Jawab Nabi SAW, "Dia hanya anak saudara se-Islam. Putrinya boleh dinikahi olehku." Khawlah radhiyallahu anha segera kembali ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan memberitahukan jawaban Rasulullah SAW. Beberapa saat kemudian, Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi jawaban agar Rasulullah SAW datang sendiri. Selanjutnya, Rasulullah SAW pun hadir, lalu menikahlah keduanya. Selang beberapa bulan setelah hijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mengapa istrimu masih belum engkau ajak?" Rasulullah SAW menyatakan belum mempersiapkan barang-barangnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan beberapa bekal dan persiapan untuk Rasulullah SAW. Setelah semuanya siap, pada waktu duha bulan Syawal tahun 1 atau 2 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirimkan putrinya ke rumah Rasulullah SAW untuk tidur bersama beliau. Inilah ketiga pernikahan Rasulullah SAW sebelum hijrah. Setelah itu, semua pernikahan-pernikahan beliau dilakukan setelah hijrah.
Hafsah radhiyallahu anha. Setelah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menikahi Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum. Hafsah dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum kenabian. Sebelumnya Hafsah radhiyallahu anha telah menikah dengan Hunais bin Huzafah radhiyallahu anhu di Mekah. Hunais termasuk sahabat yang memeluk Islam pada masa awal dan ikut berhijrah ke Habasyah. Kemudian ikut berhijrah ke Madinah dan menyertai perang Badar. Dalam perang tersebut atau dalam perang Uhud, ia terluka parah dengan luka yang sulit disembuhkan. Pada tahun kedua atau ketiga Hijriah, Hunais radhiyallahu anhu wafat. Pada waktu itu, Hafsah radhiyallahu anha ikut berhijrah dengan suaminya ke Madinah. Setelah ia menjanda, pada mulanya Umar radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku ingin menikahkan Hafsah denganmu." Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu diam saja. Ketika Ruqayyah radhiyallahu anha, istri Utsman radhiyallahu anhu, yaitu putri Rasulullah SAW wafat, Hafsah radhiyallahu anha pun ditawarkan oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Utsman radhiyallahu anhu. Jawaban Utsman radhiyallahu anhu, "Saat ini aku belum berniat untuk menikah." Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengadukan semua ini kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Aku akan menunjukkan kepada Hafsah suami yang lebih baik daripada Utsman, dan untuk Utsman istri yang lebih baik daripada Hafsah." Akhirnya pada tahun kedua atau ketiga Hijriah, Rasulullah SAW sendiri menikahi Hafsah radhiyallahu anha, dan Utsman radhiyallahu anhu dinikahkan dengan Ummu Kulsum putri Rasulullah SAW. Tentang syahidnya suami Ummu Kulsum radhiyallahu anha, para ahli sejarah berbeda pendapat. Apakah ia syahid disebabkan lukanya pada perang Badar atau pada perang Uhud? Perang Badar pada tahun kedua Hijriah dan perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Karena perbedaan itulah, maka ada perbedaan pendapat mengenai pernikahannya. Selanjutnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku dan aku diam saja, tentu engkau sangat kecewa, bahkan mungkin tersinggung. Hal itu aku lakukan karena sebelumnya Rasulullah SAW sudah menyatakan kepadaku hasrat beliau untuk menikahi Hafsah. Oleh sebab itu, aku tidak bisa menerimanya dan aku tidak berhak membuka rahasia Rasulullah SAW. Maka aku diam saja. Jika Rasulullah SAW tidak menyatakan niatnya, tentu akan aku terima tawaranmu itu." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sebenarnya diamnya Abu Bakar lebih aku sedihkan daripada penolakan Utsman." Hafsah radhiyallahu anha adalah seorang ahli ibadah dan ahli zuhud. Ia sering tidak tidur malam, dan pada siang harinya ia selalu berpuasa. Suatu ketika ia pernah ditalak satu oleh Rasulullah SAW. Umar radhiyallahu anhu sangat bersedih hati dengan kejadian tersebut. Peristiwa itu memang sangat menyedihkan. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam dan berkata, "Allah memerintahkan agar rujuk kembali dengan Hafsah." Selain karena Hafsah radhiyallahu anha adalah seorang istri yang ahli ibadah, juga karena mengkhawatirkan kesedihan Umar radhiyallahu anhu, akhirnya Rasulullah SAW rujuk kembali dengan Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia di Madinah pada Jumadil Ula tahun 45 Hijriah dalam usia kurang lebih 63 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 41 Hijriah dalam usia 60 tahun.